Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Danar Hadi Prasetyo dari Teknik Mesin Universitas Islam 45. Di sini saya akan menjelaskan soal atau jawaban UTS saya, yaitu tentang tata cara membersihkan atau tata cara terkena najis. Dan saya akan menjelaskan macam-macam najis juga. Nah, untuk pertama ini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Nah, di sini yang pertama kali itu saya akan menjelaskan najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang najis mukhafafah. Cara mensucikannya yaitu cara mensucikan najis mukhafafah tuh sebenarnya dengan cara nih, yang pertama kita ngambil air sekalian percikan ke area yang terkena najis, lalu mengambil wudhu. Nah, jadi ketika di sini kita terkena apa sih namanya najis mukhafafah, di sini kita kasih air dulu nih di bagian sini, terus habis itu mandi. Jadi kita bayur, terus kita mandi, terus mengambil air wudhu. Nah, setelah itu kita mencuci badan yang terkena kencing dan sabun dengan sabun sehingga tidak bau, lalu mengambil air wudhu kembali. Jadi ketika kita mandi, kita basuhin dulu nih yang terkena najis seperti yang di sini. Misalkan di sini yang terkena najis, nah kita basahi dulu. Nah, terus ketika udah dibasahin, kita udah sedikit ini, kita sambil mandi, setelah mandi kita ngambil air wudhu, terus kita siram lagi di sini dengan cara disabunin. Setelah itu mengambil air wudhu untuk mensucikan kita dari najis mukhafafah. Yang kedua, saya akan menjelaskan najis mutawasita, yaitu najis sedang. Najis mutawasita merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia dan binatang, kecuali air mani dan barang cair memabukkan tuh air minum yang memabukkan yang dikonsumsi oleh manusia, dan susu hewan yang tidak halal dikonsumsi. Selain itu juga bangkai tulang maupun bulunya dikecualikan bangkai-bangkai manusia berserta ikan dan belalang. Najis sedang seperti watawasita menjadi terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah adalah najis yang berwujud, yakni tampak dilihat, misalkan memiliki warna, bau, dan rasa. Nah, untuk yang kedua itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas air kencing, minuman keras kayak arak gitu segala macam. Dan yang kedua, cara mensucikan najis mutawasita, yaitu dengan menghilangkan rupa atau rasa dan baunya. Selain itu, tidak disyaratkan jumlah bilangan cucinya, jadi itu bebas buat teman-teman yang untuk mensucikan karena terkena najis mutawasita, itu bebas mencucinya. Dinilai sucinya apabila rupa dan rasa bau najis itu tersebut sudah hilang meski dengan sekali cucian. Jadi cara mencucinya itu bebas, tidak ada patokan untuk menghilangkan najis itu karena itu berupa rasa atau bau saja. Jadi ketika rasa atau bau itu sudah hilang, maka dinyatakan itu sudah kembali mensucikan diri gitu. Nah, mutawasita itu terbagi menjadi dua macam, itu ya, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ini najis yang ketiga itu adalah najis mukhaladoh. Najis mukhaladoh itu najis besar. Itu contohnya itu seperti terkena air liur anjing, terkena jilat anjing, terkena air liur babi, terjilat babi. Nah, itu bisa termasuk najis mukhaladoh yang bisa dibilang tuh rata-rata najis berat. Untuk yang terakhir, ketiga itu, saya akan menjelaskan cara mensucikan najis mukhaladoh. Mukhaladoh itu adalah najis besar. Contohnya seperti kena air liur anjing, kena jilat babi, atau kena jilat anjing, kena air liur babi. Nah, itu cara mensucikannya itu cukup. Misalkan kita terkena nih di bagian tangan di sini. Nah, itu bisa kita siram sebanyak 7 kali agar ini bisa dibersihkan. Setelah dibersihkan atau benar-benar dibersihkan selama 7 kali siraman, nah terus setelah itu kalian bisa dicampur dengan debu. Jadi si air itu dicampur dengan debu itu, maksudnya debu itu di sini ya, ditaruh sini debu.
itu sebanyak 7 kali juga sama bisa. Kalau pakai debu, pakai air juga bisa. Nah itu airnya itu bisa yang mengalir atau tidak, tapi untuk najis besar ini lebih bagus sih yang yang mengalir, untuk membersihkan atau mensucikan kita lagi kembali, untuk membersihkan air liur anjing gitu. Untuk soal nomor 2 saya akan menjelaskan hadas kecil. Segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang yang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Hal-hal tersebut yakni maksud hadas kecil. Keluar sesuatu dari lubang, yaitu kubul dan dubur, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Nah, dari 3 contoh tersebut itu bisa kita bilang itu adalah salah satu hadas kecil dari peristiwa-peristiwa kejadian yang menyebabkan orang yang harus bersuci dengan berwudu kembali untuk membersihkan dirinya. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan hadas besar. Hadas besar, segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dan mandi wajib. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas besar adalah, contoh pertama tuh seperti keluar darah bagi perempuan yang bisa kita sering sebut itu adalah haid untuk setiap bulannya, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, maupun wiladah, darah yang berkeluar ketika melahirkan. Terus untuk contoh yang kedua yaitu keluar air mani, baik disebabkan karena mimpi basah atau sebab lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hubungan suami istri, bisa dibilang tuh jima, baik yang keluar mani ataupun tidak. Nah, untuk mensucikan diri dari hadas besar itu kita harus melakukan mandi wajib, wudhu. Jadi kalau yang hadas kecil kan kita harus wudhu saja. Nah, kalau yang hadas besar ini kita harus wudhu dan sama mandi wajib.